Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, berikut 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah. Yang pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Yang kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak dari perilaku tidak baik menjadi baik, seperti dari tidak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tidak sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun jika nanti selesai Ramadan manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijab dan tidak lagi ke masjid, hingga meninggalkan sholat, karena itu terus berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang ketiga adalah orang yang hanya menahan hawa lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah dan menghina. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah, sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasa. Yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya itu adalah golongan yang merugi. Seharusnya di bulan ini disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak dan sedekah, serta kebaikan lainnya. Yang kelima, orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti amal puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga qiyam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan, siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Kita masih diberi kesempatan beberapa hari lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya
agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima, sehingga kita tidak termasuk golongan orang celaka dan merugi, yakni orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Mari kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci yang tinggal beberapa hari lagi dengan sebaik-baiknya, melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya, salat tarawih dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat dan lain sebagainya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi, amin. Para sahabat Pintu Karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.